Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Injil Matius pasal 9 ayat yang pertama kita akan membaca. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini, di dalam sekitar kita ini ada dua perkara. Satu, yang mempunyai iman luar biasa kepada Yesus, mempunyai pengharapan, mempunyai doa, mempunyai suatu keinginan yang ingin terkabul, atau juga mempunyai suatu hasrat yang merindukan akan Tuhan. Tetapi ya, bagian yang pihak kedua ialah orang yang tidak memiliki kerinduan apapun tentang Allah. Inginnya hanya menjadi penonton. Jika ada yang salah, maka mereka menilai dengan buruknya, dengan pikiran yang jahat. Tetapi jika mereka melihat ada perbuatan yang benar, bukan kebenarannya yang dilihat, masih ada celah-celah yang mereka cari untuk dicari juga kesalahan-kesalahannya. Nah, saudara-saudara, hal ini jangan sampai timbul di antara jemaat Tuhan. Tapi kita tidak mengerti apakah di kumpulan jemaat Tuhan itu ada yang mempunyai iman yang luar biasa, iman yang dilihat oleh Tuhan, mempunyai pengharapan untuk mengalami mukjizat, atau juga di antara mereka ini ada yang hanya menjadi penonton. Ya, menonton, melihat pembicara berkhotbah, lalu dicari salah-salahnya, salah kata, salah ucap, atau mungkin salah apapun. Menonton, melihat, walaupun ikut menyanyi sang WL, mana salahnya. Menonton, mendengar, melihat para pemain musik dan lain sebagainya. Bahkan menonton, melihat, menilai dan berpikiran jahat sekeliling jemaat yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, sehingga kalau kita berbuat demikian, dikatakan Tuhan mengetahui pikiran mereka. Artinya Tuhan mengetahui pikiran saya dan saudara. Entah kita ini berharap kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, atau tidak, atau hanya menjadi penonton. Walaupun kita punya iman, kita mungkin menjadi penonton terhadap kemuliaan dan mukjizat Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam pelajaran Matius pasal 9 ini, saudara, ada sekelompok orang, mereka membawa orang lumpuh dan dilihat oleh Yesus. Saudara, sekali lagi, iman mereka dilihat oleh Yesus, memiliki iman yang sangat luar biasa. Iman yang membawa orang lumpuh, dan Tuhan juga melihat iman si orang lumpuh ini. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, "Percayalah hai anakku." Ya, percayalah dengan iman yang kamu bawa, percayalah dengan iman yang kamu genggam, percayalah dengan iman yang kamu harapkan dari anak Allah. Sehingga ketika Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni,"
dan dibuktikan dengan bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang yang memiliki iman yang luar biasa pasti alami mujizat, pasti mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa, pasti mendapatkan sesuatu yang indah ketika bertemu dengan Tuhan. Setiap orang yang punya iman pasti ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan membawa pulang rahmat Allah yang sangat luar biasa. Sebab itu saudara, ketika kita beribadah dalam gereja, ketika kita beribadah dalam suatu ibadah, baik itu persekutuan doa, baik apapun yang memuliakan Tuhan, yang mendahulukan kerajaan Allah, saya percaya ketika kita pulang, kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan pulang dengan membawa mujizat. Tetapi kalau kita hanya menjadi penonton, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Hanya berpikiran jahat, oh ini begini, oh ini terjadi karena begitu. Ya, mereka hanya mencari celah untuk mendapatkan kesalahan, dan bahkan kesalahan-kesalahan Tuhan. Mungkin kalau dicari kesalahan-kesalahan manusia bisa, tapi mencari kesalahan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, engkau berpikiran jahat. Engkau berpikiran jahat. Ya saudara-saudara, banyak sekali di tengah-tengah kita ini yang seperti demikian. Dan mungkin jika saya dan saudara seperti demikian, ayo kita ubah mindset kita ubah pikiran hati kita ubah cara berpandang, cara melihat, cara mendengar, cara menilai. Bagaimana kalau kita berbuat begini? Wow, memang Tuhan itu dahsyat. Memang Tuhan bisa melihat iman mereka. Mereka bisa disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, lalu turut memuliakan Tuhan, lalu turut berbahagia bersama dengan orang yang disembuhkan tadi. Tetapi kalau mereka tetap berpikiran jahat, mustahil mereka bisa bergembira, berbahagia bersama orang yang disembuhkan, orang lumpuh yang disembuhkan tadi. Mereka mungkin takut kehilangan jati diri kalau mereka turut bersorak, turut berbahagia, turut bersuka cita. Mereka mungkin takut kehilangan identitas, bahwa si aku. Nah ini kembali saudara-saudara. Tetapi kalau kita dengan rendah hati, mempunyai iman yang sama seperti orang yang membawa si lumpuh, dan bahkan iman si lumpuh ini, saya yakin walaupun engkau tidak sakit, walaupun engkau tidak lumpuh, engkau juga akan disembuhkan dengan pikiranmu yang jahat. Engkau akan disembuhkan dari mindset yang tidak baik. Saudara, datanglah pada Tuhan dengan iman. Datanglah kepada Tuhan dengan pikiran yang baik. Datanglah dengan Tuhan supaya kita pulang, ya saudara, pulang dengan kebahagiaan. Dan saya percaya orang yang bertemu dengan Tuhan pasti pulang membawa kebahagiaan. Orang yang bertemu dengan Tuhan, ya saudara, kembali ada Tuhan yang dia bawa pulang di dalam hatinya. Ada kemenangan besar, ada suatu mujizat yang selalu dia bawa. Ada kesaksian yang hidup yang selalu ia ceritakan kepada banyak orang. Tetapi janganlah kita seperti orang yang berpikiran jahat, yang melulu, yang selalu jahat. Orang yang seperti demikian tidak akan pernah bisa menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dia akan mengakhiri hidupnya dengan ketidakbahagiaan bersama dengan Tuhan. Saudara, tetapi orang ketika Yesus melihat iman mereka, orang yang dilihat Yesus imannya, dia akan pulang, bangun, bangkit dari kelumpuhan, pulang dengan kebahagiaan dan memuliakan Tuhan. Mungkin dia berkata, haleluya, haleluya, hosana, ditinggikan anak raja, Allah yang besar. Saudara, dan akhirnya mereka yang turut melihat memuliakan Tuhan berkata, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada mereka. Mereka yang tidak berpikiran jahat, walaupun tidak mendapatkan mujizat, ya mungkin mereka belum mendapatkan mujizat, mungkin mereka belum bertumbuh imannya, akan turut berbahagia bersama dengan si lumpuh tadi yang sudah disembuhkan. Dan saya yakin saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
hari ini kita akan percaya, ya, punyalah iman yang benar, punyalah pemikiran iman yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, punya iman yang selalu berharap akan Tuhan, tapi jangan berpikiran yang jahat, berpikiran yang jelek terhadap Tuhan, terhadap sesama, bahkan terhadap orang-orang dekat sekalipun. Jangan, buang semuanya itu. Karena dengan hal itu kita bisa menerima kemuliaan Tuhan, menerima banyak mujizat, dan turut berbahagia di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Dan saya percaya, datanglah pada Tuhan. Ketika engkau datang pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan mujizat kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya engkau ada bersama dengan Yesus pada hari ini, dan Tuhan Yesus menyertai engkau. Saya percaya kita ada semua melihat kemuliaan Tuhan dengan mata kita sendiri. Dan engkau bukan hanya melihat, tapi engkau juga akan menikmati kemuliaan Tuhan itu. Mintalah pada Tuhan mujizat demi mujizat setiap hari dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini supaya kami bisa menerima apapun yang Tuhan beri sebagai mujizat yang terbaik bagi kami hari ini, sebagai mujizat yang mampu dan menyanggupan kami memuliakan Tuhan. Buang pikiran jahat kami, buang segala apa yang tidak baik di hadapan kami, dan kami percaya Engkau ada menyertai kami dengan kemuliaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Salam ngopi Acik bersama dengan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.